Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johana Septiani dengan NIM 55532300048. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Growth Poll Metropolitan Kota Malang dan PDRB Kabupaten Banyuasin tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dengan pendekatan Location Quotient dan Shift Share Analysis. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu Analisis Growth Poll Metropolitan Kota Malang. Pada bagian pendahuluan, terdapat konsep wilayah di mana wilayah adalah suatu area yang memiliki batas tertentu dan karakteristik khusus, baik secara fisik, sosial maupun ekonomi. Wilayah bisa dibedakan menjadi wilayah formal, seperti wilayah pertanian yang seragam, dan wilayah fungsional, seperti kota metropolitan yang terhubung secara aktivitas ekonomi. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada teori lokasi neoklasik, di mana teori ini menjelaskan bahwa pelaku ekonomi akan memilih lokasi kegiatan yang paling efisien, yaitu yang dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Faktor yang dipertimbangkan meliputi biaya transportasi, tenaga kerja, dan kedekatan dengan pasar. Lalu selanjutnya yaitu ada teori pusat pertumbuhan, yaitu teori ini dikemukakan oleh Francis Perroux. Ia menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak menyebar merata, tetapi dimulai dari pusat-pusat pertumbuhan atau growth pole. Kota atau wilayah yang menjadi pusat ini biasanya punya sektor unggulan dan infrastruktur yang kuat, lalu menyebarkan efek positif ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya yaitu alasan memilih Kota Malang. Singkatnya, Kota Malang dipilih sebagai growth pole karena sesuai dengan teori Perroux, yaitu memiliki aglomerasi ekonomi yang kuat yang didukung oleh sektor industri, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang baik. Nah, letaknya juga strategis di Jawa Timur, di mana ini memungkinkan Malang menjadi pusat pertumbuhan yang mendorong ekonomi regional. Selanjutnya yaitu analisis growth pole theory. Kota Malang dapat dikaitkan dengan teori growth pole karena perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang besar, ekonomi yang terus berkembang, serta mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, industri, dan pendidikan menjadi penggerak utama ekonomi Malang. Pariwisata berkembang pesat dengan destinasi seperti Batu dan Bromo, yang secara tidak langsung mendorong sektor pertanian karena wisatawan membeli produk lokal dari petani. Selain itu, Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan universitas yang besar seperti Universitas Brawijaya yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah. Kombinasi sektor-sektor ini saling mendukung dan memperkuat posisi Malang sebagai growth pole yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu analisis backwash effect, di mana backwash effect di Kota Malang terjadi ketika pertumbuhan pusat di pusat kota menarik tenaga kerja, sumber daya, dan daerah sekitarnya. Akibatnya, wilayah seperti Kepanjen dan Batu kehilangan penduduk produktif, yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Banyak masyarakat dari daerah pinggiran pindah ke Malang untuk mencari pekerjaan dan pendidikan. Namun, tidak semuanya berhasil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau akses pendidikan yang baik. Sementara Malang terus berkembang, daerah sekitarnya tertinggal karena keterbatasan infrastruktur dan minimnya peluang ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis spread effect. Spread effect di Kota Malang muncul karena perkembangan sektor industri, pendidikan, dan pariwisata yang berdampak positif ke daerah sekitar seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. Universitas besar mendorong permintaan perumahan dan jasa, sementara pariwisata membantu pengembangan destinasi di wilayah tetangga. Lalu selanjutnya adalah analisis PDRB Kabupaten Banyuasin tahun 2010 sampai tahun 2023 dengan pendekatan Location Quotient dan Shift Share Analysis. Pada bagian latar belakang, dijelaskan bahwasannya analisis PDRB penting untuk mengukur kontribusi sektor ekonomi terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyuasin, analisis PDRB 2010 sampai 2023 memberikan gambaran tentang sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini.
Pendekatan Location Quotient atau LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis, sementara Shift Share Analysis atau SSA menganalisis perkembangan sektor ekonomi Kabupaten Banyuasin dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Kedua pendekatan ini membantu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kabupaten Banyuasin yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri. Selanjutnya yaitu perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Banyuasin. Yang di-highlight warna merah muda merupakan top 5 sektor dominan yang ada di Kabupaten Banyuasin pada tahun tersebut. Dapat dilihat pada tahun 2010, yang paling tinggi menyumbangkan PDRB sektoral terhadap total PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 36,24%, disusul oleh sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 24,90%, selanjutnya yaitu sektor konstruksi sebesar 12,19%. Nah, dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Banyuasin itu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, dari tahun ke tahun, perkembangannya atau kontribusinya terus mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 36,24% dan menurun di 2023 sebesar 33,44%, yang artinya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan semakin berkurang. Yang selanjutnya adalah analisis location quotient atau LQ untuk melihat sektor basis, di mana sektor basis adalah sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor ini mampu menghasilkan barang dan jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam wilayah tersebut, tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah, sehingga menghasilkan pendapatan dari luar wilayah. Nah, berdasarkan LQ, analisis LQ yang telah dilakukan, sektor basis di Kabupaten Banyuasin adalah sektor A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor C industri pengolahan, sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan yang terakhir yaitu sektor P yaitu jasa pendidikan. Sektor-sektor ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah Banyuasin, tetapi juga melayani permintaan dari luar wilayah, sehingga berperan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Selanjutnya adalah Shift Share Analysis Kabupaten Banyuasin. Shift Share Analysis digunakan untuk melihat kinerja sektor ekonomi daerah dibandingkan dengan nasional, dan hasilnya dipetakan ke dalam 4 kuadran untuk menunjukkan posisi dan arah perkembangan sektor. Dapat dilihat pada kuadran 1, di sini adalah menunjukkan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing yang baik. Nah, sektor-sektor ini meliputi pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada kuadran 2, ini menunjukkan sektor-sektor dengan pertumbuhan yang cepat, namun daya saingnya tidak baik. Sektor-sektor ini meliputi konstruksi dan jasa pendidikan. Pada kuadran 3, di sini menunjukkan sektor-sektor dengan pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang kurang baik. Sektor-sektor ini meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Nah, untuk kuadran terakhir atau kuadran 4 menunjukkan sektor-sektor dengan pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saingnya baik. Sektor-sektor ini meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis location quotient dan shift share analysis, sektor-sektor basis di Kabupaten Banyuasin seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan jasa pendidikan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada shift share analysis, sektor-sektor di kuadran 1 seperti pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar, dan transportasi menunjukkan potensi besar untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Namun, sektor-sektor di kuadran 2 dan kuadran 3 seperti konstruksi dan jasa pendidikan dan pertanian memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan daya saing dan pengembangan kapasitas. Secara keseluruhan, pengembangan sektor-sektor basis sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada sektor-sektor yang perlu peningkatan daya saing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.